Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iwan Surdinata, NIM 181303140 dari program studi pendidikan kimia. Nah, di sini saya akan membahas mengenai perencanaan kewirausahaan. Sebelumnya, di mana suatu rencana kerja yang dibuat tertulis dan resmi guna menjalankan perusahaan atau business plan itu merupakan perangkat tepat untuk menenggang kendali perusahaan dan menjaga agar fokus usaha perusahaan tidak menyimpang. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu saya bahas pada pertemuan kali ini, yakni yang pertama, apa sih pengertian perencanaan bisnis? Yang kedua, bagaimana sih fungsi perencanaan bisnis? Dan yang ketiga itu apa saja kegunaan dan karakteristik perencanaan bisnis, dan terakhir bagaimana ruang lingkup dan sistematika penyajian bisnis. Yang pertama, mengenai pengertian dari perencanaan bisnis, di mana perencanaan bisnis atau business plan ini merupakan suatu dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha untuk menggambarkan semua unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal. Nah, mengenai perusahaan untuk memulai pada waktu usaha. Adapun isinya sering merupakan perencanaan terpadu menyangkut pemasaran, permodalan, operasional, dan sumber daya manusia. Nah, ada fungsi perencanaan bisnis. Yang pertama itu ada mengawali berdirinya sebuah bisnis. Yang kedua itu dapat menentukan prioritas usaha, yang mana prioritas usaha yang baik dan tidak. Yang ketiga mencari sumber dana atau investor untuk menunjang perencanaan bisnis tersebut. Yang keempat meminimalisir risiko. Yang kelima memperkirakan masa yang akan datang. Yang keenam, menaikkan level bisnis. Nah, untuk kegunaan perencanaan bisnis dapat dibagi menjadi 3 pandangan mengenai kegunaan perencanaan bisnis dari Nurlina et al., Pramudiana Rismayani dan Rahmawati, dan Raja Jalu dan Vincent. Nah, menurut Nurlina et al., di mana kegunaannya itu adalah yang pertama, mendorong pelaku bisnis untuk berpikir ke arah yang masa depan. Yang kedua itu membantu menilai dan memperoleh pelanggan, wilayah pemasaran atau place setting, dan kondisi kompetisi dengan bisnis lainnya, baik terdahului atau flower atau pioneer. Nah, yang ke C itu menentukan dan mengarahkan posisi kompetisi atau persaingan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, menuntun dan mengarahkan posisi kompetisi atau persaingan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, memfokuskan bisnis agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan dari perencanaan bisnis yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, mendukung dan membuat kebijakan atau keputusan. Selanjutnya, menentukan jumlah modal atau investasi yang diperlukan. Selanjutnya, sebagai instrumen bisnis yang paling efektif. Yang terakhir, mengevaluasi perkembangan bisnis yang sudah diraih dan perbaikan jika dirasa dapat penyimpangan. Menurut Pramudiana, Rismayani, dan Rahmawati, kegunaan perencanaan bisnis meliputi mengetahui hal-hal yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis, membantu pelaku bisnis menjadi lebih fokus pada tujuan bisnis. Selanjutnya, membantu pelaku bisnis untuk menghadapi persaingan dengan kompetitor. Selanjutnya, membantu menentukan bisnis yang cocok dan sesuai dengan yang ingin dijalankan. Selanjutnya, memudahkan pelaku bisnis mengetahui cara menghasilkan pendapat atau income dari bisnisnya. Selanjutnya, mengetahui total biaya yang akan dikeluarkan, baik biaya awal pendirian maupun operasional. Dan yang terakhir, mengetahui tingkat laba, keuntungan, profit dari bisnis. Sedangkan penggunaan perencanaan bisnis dari Raja, Jalu, dan Vincent meliputi kegiatan bisnis yang dilakukan akan ada pada jalur yang benar sesuai dengan perencanaan bisnis yang telah diterapkan pada pedoman untuk mempertajam rencana yang diharapkan. Selanjutnya, perencanaan bisnis memiliki 3 gunaan. Nah, di mana yang pertama memberikan arah kemana bisnis yang akan dituju, memperlihatkan posisi bisnis saat ini, memberikan cara bagaimana mencapai sasaran atau tujuan yang hendak dicapai dari posisi saat ini. Selanjutnya, perencanaan bisnis yang baik dapat membantu mengoptimalkan atau memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Yang terakhir, perencanaan yang baik dan matang dapat mewujudkan kegiatan ekonomi serta bisnis yang optimal dengan peluang yang lebih baik. Jadi, dari berdasarkan pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kegunaan perencanaan bisnis sebagai panduan bagi pelaku bisnis untuk mencapai tujuan, untuk memonitoring penyimpangan yang terjadi, sebagai pendorong pelaku bisnis untuk mengeksplorasi suatu ide, dan yang terakhir untuk memperoleh pengajuan modal. Nah, terkait karakteristiknya sudah sama seperti halnya dengan
kegunaan dari perencanaan bisnis terkait tentang ruang lingkup dan sistematika perencanaan bisnis, di mana untuk ruang lingkup dan sistematika perencanaan bisnis terdapat beberapa hal, yakni yang pertama itu lembar judul dan sampul paling luar, di mana untuk pada bagian sampul akan diisi dengan keterangan seperti nama usaha, nama perusahaan, nomor telepon, dan diisi dengan data yang dianggap penting lainnya. Nah, selanjutnya ringkasan eksekutif, di mana ringkasan eksekutif ini menjelaskan daya tarik dari bisnis yang diusulkan dan mengundang investor membaca dengan antusias. Nah, misalnya dalam ringkasan eksekutif di sini terdapat tujuan perencanaan, visi misi perusahaan, deskripsi produk, sasaran pelanggan, strategi pemasaran, resume keuangan, dan sebagainya. Nah, penulisan ringkasan dilakukan maksimal 2 halaman dan tidak menulis hal-hal atau perkiraan yang berlebihan. Daftar isi, di mana daftar isi ini meliputi daftar tabel, daftar diagram, daftar gambar, dan istilah-istilah jika ada. Selanjutnya, latar belakang masalah dan perusahaan, di mana rencana pengembangan bisnis, kondisi keuangan, pihak yang terlibat, dan bertanggung jawab sejarah berdirinya perusahaan. Nah, itu kita perlu dibahas pada latar belakang. Selanjutnya, produk dan jasa yang diberikan oleh perusahaan, di mana produk dan jasa yang diberikan perusahaan meliputi penjelasan bisnis yang dijalankan, berisi jenis bisnis, pengembangan, dan sebagainya, produk atau jasa yang dihasilkan, lokasi bisnis untuk menjalankan usaha. Itu merupakan hal-hal dalam produk dan jasa yang diberikan oleh perusahaan. Selanjutnya, kondisi pasar dan strategi pemasaran, di mana dalam kondisi pasar dan strategi pemasaran terdapat beberapa hal itu mengenai yang pertama itu dalam rencana bisnis umumnya memuat seperti profil konsumen dan juga harapan di masa yang akan datang, market share, karakteristik konsumen, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kondisi persaingan, di mana kondisi persaingan di sini meliputi paling tidak menyebutkan paling tidak 3 pesaing terdekat. Kemudian kondisi bisnis pesaing memetik pengalaman dari kegiatan operasional dari bisnis pesaing, faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan pesaing, perbedaan produk dengan produk yang dihasilkan pesaing. Selanjutnya kondisi harga, di mana harga dibuat sesuai dengan banyak pengeluaran, harga ditetapkan di bawah harga yang ditawarkan pesaing, harga yang ditetapkan dapat bervariasi dan bisa berada di atas harga yang dihasilkan pesaing, dan yang terakhir harga diperinci berdasarkan pelayanan, misalnya perbaikan dari komponen bisnis, biaya material, tenaga kerja, overhead, pabrik, dan lainnya. Selanjutnya kondisi promosi dan iklan, dimana dalam promosi dan iklan di sini kegiatan promosi juga perlu direncanakan dengan baik, misalnya dengan iklan yang menerangkan produk yang ditawarkan, mencakup harga, spesifikasi dari produk, dan di mana memperolehnya. Selanjutnya strategi dan kondisi manajemen, di mana terdapat bagian yang menjelaskan detail bagian di sini, daftar riwayat hidup dari manajer senior, struktur organisasi, penjelasan sistem pengajian bonus, dan tunjangan lainnya. Nah, di sana juga ada alokasi pekerjaan, penjelasan mengenai bentuk bantuan apa yang diperlukan, dan lain-lain. Nah, untuk strategi keuangan dan kondisi keuangan, di mana menjawab pertanyaan sebagai berikut. Nah, di sana yang perlu kita ketahui untuk mempertajam analisis keuangan seperti berapa modul yang dimiliki, berapa besar dana yang dibutuhkan, berapa besar biaya operasional, sistem akuntansi apa yang digunakan, dan lain-lain hal. Nah, selanjutnya lampiran. Nah, di sini pada bagian lampiran memuat lampiran cara perhitungan dan data selain diisi proposal perencanaan bisnis untuk memperjelas dan mempertajam isi dari proposal. Baik, dapat saya sampaikan, kurang lebih jika ada kata yang keliru mohon dimaafkan. Terima kasih.